airfield 10 clicks through because he knows I cannot take the airstrip alone. You bugged. I made it clear to him. What are you gonna do? I need to have another chat with my mom. And I'll need the Unideck. Melanjutkan adegan ibu dan anak, kini nampak Oliver menginterogasi Mora atau ibunya sendiri perihal tentang menghilangnya Walter. Namun seketika Oliver meluluh dikarenakan ibunya memohon, namun tiba-tiba Don't take me from my children. There's an intruder. This is what I Kini adegan berlanjut di parkiran. Nampak Feli yang memasuki mobil dan seketika dia terkejut dikarenakan di sana Oliver tanpa rasa ragu memperlihatkan dirinya. Oliver pun meminta bantuan Feli untuk diantar ke markasnya, lalu Feli pun bergegas berpindah ke John yang sedang menonton berita nasional tentang penyerangan dari Grand Arrow yang terluka. Namun sesaat kemudian Feli pun datang dan meminta bantuannya. Kini nampak Oliver yang akan diobati oleh mereka berdua. Lalu Oliver pun flashback lagi. Nampak Oliver yang dalam 10 hari sebelum penyerangan dia harus mampu menjadi setengah prajurit. Dan di sini kita semua tahu sosok pelatih dari Grand Arrow yaitu Steve Wilson. Lalu 10 hari kemudian Steve pun menjelaskan strateginya. Dan lalu dia pun menugaskan Oliver untuk menghabisi 1 orang penjaga di Manara. Dan 10 orang lebihnya biar Steve sendiri yang menghadapinya. Wadidaw. Lalu Oliver pun tidur untuk menyambut hari esok. Lanjut, keesokan paginya di pulau, mereka pun bergegas ke TKP. Namun di dalam perjalanan, mereka itu sialnya Oliver menginjak ranjau darat. Nampak 3 orang penjahat mendatangi Oliver. Namun dengan sekejap mata, Steve berhasil membantai mereka semua. Lalu di tempat Yauve, dia pun bertemu komandan dan dia diperintahkan untuk mengajari anak buahnya untuk memanah. Karena anak panah itu sudah mampu menghabisi 3 orang terbaiknya. Kini di malam harinya, Oliver dan Steve sepertinya sudah nampak akrab dikarenakan sesaat Oliver menceritakan hubungannya dengan Laurel dan tentang kapalnya tenggelam, Steve merespon semua cerita itu. Lalu Steve pun menceritakan tujuannya datang ke sini, yaitu menyelamatkan Yauve. Namun dia tidak berhasil dikarenakan pesawatnya ditembak jatuh dan akhirnya dia pun ditahan bersama temannya yang bernama Billy Winter yang merupakan orang yang telah menyiksa Oliver sebelumnya. Berlanjut, mereka pun beraksi untuk menyusup ke bandara, yaitu untuk merebut pesawat suplai yang per 3 bulan datangnya. Dan berpindah di markas Oliver, yang saat ini John dan Feli telah berhasil menyelamatkan Oliver. Lalu mereka pun sedikit bercerita tentang kecurigaan Feli selama ini tentang Oliver yang selalu datang meminta bantuannya. Sesaat John berbicara, tiba-tiba Oliver pun flashback lagi. Kok bisa ya? Setelah Steve mampu membantai semua penjaga, kini giliran Oliver. Nampaknya tidak berjalan lancar karena orang itu juga hebat dalam pertarungan jarak dekat. Lalu, di markas tiba-tiba Oliver terkena serangan jantung. Namun John dan Feli sigap dalam menangani itu. Lalu berlanjut di pulau, sesaat orang itu ingin menghubungi pusat komando, tiba-tiba Steve datang dan langsung membunuh orang tersebut. Namun tiba-tiba pesawat menghubungi mereka dan memberikan pertanyaan kode verifikasi. Awalnya mereka kesulitan, namun karena Oliver sekolah, dia pun dapat menjawab kode itu. Lalu mereka pun berdebat dikarenakan Steve ingin meledakkan pulau itu. Tetapi Oliver melarangnya dikarenakan Oliver ingin mengajak Yauve juga untuk kabur. Seketika itu Steve memberikan waktu 3 jam untuk Oliver menjemput Yauve. Sekedar tambahan di sini awalnya Steve mempunyai misi yaitu menyelamatkan Yauve. Namun karena semua telah menjadi kacau yang disebabkan oleh tentara bayaran, akhirnya Steve mengabaikan misi itu. Lanjut.
Lalu Oliver pun berpesan, jikalau dia tidak kembali, dia menitip pesan untuk keluarganya dan dia pun bergegas. Sure. Dia pun menyelinap masuk dan menemukan Yove. Sesaat mengajak Yove keluar, tiba-tiba Fries muncul dan lalu Oliver pun kena tabokan lagi. Sesaat Oliver akan dieksekusi, tiba-tiba Come back to die. saat Steve telah membunuh Billy, tiba-tiba Fries menembak lengannya. Namun Oliver mampu melawan balik. Nampak kini Oliver mempunyai keberanian. Berpindah di markas Steve, kini Oliver berusaha mengobatinya. Sesaat selesai, Steve pun membuat kesepakatan. Jikalau di antara mereka ada yang selamat, maka orang itu harus membunuh orang yang telah mendanai para tentara bayaran itu. Dan lanjut di tempat tentara bayaran, kini kita tahu penyebab Yove bekerja sama dengan para tentara bayaran itu, yaitu anaknya bernama Shadow telah dijadikan sandera oleh Fries. Berpindah di markas Oliver yang kini dia telah sadar, dan lalu dia mengajak Feli untuk menjadi timnya. Namun Feli menolak dan beralasan dia mengupgrade komputernya dikarenakan Feli ingin membantunya saja menemukan kembali ayah tiri Oliver, yaitu Walter. Lalu Oliver pun setuju dengan penawaran itu, dan Oliver pun berterima kasih. A lot of work. Is that my stepfather? He was nice. Kini Oliver tiba di rumahnya dan nampak mereka yang khawatir pada Oliver. Lalu detektif pun menjelaskan bahwa semalam ibunya diserang oleh Grand Arrow. Namun Oliver berpura-pura yang seakan-akan bukan ulahnya. Lalu Oliver pun memeluk ibunya dan berkata, I promise you. Oke guys, makin seru kan ceritanya. Namun yang membuat admin bertanya-tanya, apakah Oliver dan Steve dapat keluar dari pulau itu? Dan apakah maksud dari tato milik Shannon yang sama dengan tato milik Oliver? Kita nantikan saja ya episode berikutnya. Thanks for watching, bye bye.